Halo, Gemini. Welcome back to my channel. Bersama aku Mela, kita reading kembali. Tema kita kali ini adalah tentang merinding banget. Sosok ini tiba-tiba muncul. Siapakah dia? Dan apakah tujuannya? Kita akan coba cek ya. Tapi ingat ya, buat Gemini, ini adalah bacaan energi yang sifatnya prediksi. Bukan sesuatu yang pasti. Karena yang pasti itu hanyalah milik Tuhan, pencipta alam semesta. Jadi buat Gemini, semoga bisa bijak dalam menyikapi readingan ini dan bisa menemukan pesan positif nantinya. Dan aku berharap buat Gemini semuanya, dimanapun kamu berada, semoga selalu sehat, bahagia, dan dimudahkan semua urusannya ya. Amin. Oke, kita akan sampel kartunya. Merinding banget, sosok ini tiba-tiba muncul. Siapa dia? Apa tujuannya? Kita akan coba cek ya. Dan ingat teman-temanku, ini energi banyak orang. Bisa resonate, bisa tidak untuk kamu semuanya. Atau hanya ada beberapa aja yang resonate. Buat kamu yang tidak resonate, jangan dipaksakan. Artinya, kartu ini belum membaca energi kamu. Kebanyakan ya. Aku ambil lagi. Ada 6, ini udah. Oke. Siapakah dia? Untuk zodiak-zodiak yang terkoneksi dengan kamu, aku melihat juga ya. Di sini ada Cancer, Pisces, Scorpio, Taurus, Virgo, Capri, Cancer, Pisces, Scorpio. Ini juga ada di Hierophant, ada Taurus ya, dan ini ada Aries, Leo, Sagi. Itu zodiak yang terkoneksi dengan kamu. Tapi ingat, jika di sini tidak ada zodiak orang yang kamu fokuskan dan cerita ini adalah cerita kamu, artinya ini resonate buat kamu ya. Jadi tidak harus ada zodiak orang yang kamu fokuskan di sini jika ini adalah cerita kamu. Oke, baik. Nah, kita akan coba cek di sini. Oke, udah aku sapel ya. Nah, di sini ada di Wheel of Fortune. Ada seseorang yang mungkin tiba-tiba aja muncul nih, merubah keadaan. Nah, mungkin aja ya, dia ini seorang teman, ataukah dia seorang pasangan kamu, atau dia keluarga. Intinya dia ingin merubah kehidupannya dia, atau merubah kehidupan kamu. Atau dia ini hadir ke dalam hidup kamu, muncul di hadapan kamu ya, untuk naikkan derajat hidup kamu. Semoga ya, yang mana kamunya yang butuh bantuan kah, atau kamu yang berada stuck di keuangan, atau kamu saat ini lagi terintimidasi, disakiti, dikhianati ya. Dan datanglah seseorang ini untuk merubah semuanya, merubah keadaan ini. Karena merasa hatinya terpanggil untuk bisa membuat kamu bahagia lagi begitu ya. Mungkinkah seseorang ini memiliki cinta yang tulus kepada kamu? Nah, bisa jadi ya. Jadi sosok ini benar-benar akan merubah keadaan kamu. Oke. Dan siapa lagi dia? Yang mungkin akan datang, yang akan muncul di hadapan kamu. Oh, ini terlihat jelas sekali seseorang di masa lalu ya. Seseorang di masa lalu ini begitu sangat merindukan kamu. Dia selalu terbayang wajah kamu. Momen dimana kita dulu bersama, kita selalu mungkin makan bareng, dinner bareng, lunch bareng gitu ya, nonton bareng, kemana bareng gitu ya. Nah itu yang dia ingat gitu loh. Makanya di sini seolah-olah kayak aku tidak bisa move on dari kamu. Saat dia ingin melupakan kamu, di saat itu juga cintanya makin besar ke kamu. Makanya dia datang lagi. Dia kembali ke kamu. Ya. Nah, dia di sini benar-benar seperti sulit sampai mungkin badannya kurus, pikirannya kusut gitu ya, wajahnya kusut. Kenapa? Karena ada hidupnya tidak damai, hidupnya tidak tenang. Nah, tapi setelah ketemu dengan kamu, mungkin saja membayangkan wajah kamu aja, dia mulai tersenyum. Nah, inilah gambaran seseorang ini begitu sangat menginginkan kamu. Dan dia tahu kebahagiaannya itu hanya pada kamu. Makanya tiba-tiba aja mungkin dia nggak tahan lagi. Udah nggak sanggup lagi menahan rindu, menahan hanya melihat foto saja, atau memikirkan kamu saja. Dia pengen ketemu dengan kamu. Ini keinginan dia. Ya, jadi ada seseorang yang tiba-tiba aja muncul. Karena udah nggak sabar, udah nggak tahan gitu ya. Pengen mungkin meluk kamu, ngobrol sama kamu ya. Intinya pengen di samping kamu gitu ya. Di sini benar-benar kayak dia berhayal di sini, oke? Nah, di sini ada Two of Pentacles. Nah, ini nih seseorang hati-hati ya kamu ya. Ada juga sih beberapa dari dia, kamu harus hati-hati juga.
melihat nih siapa yang datang. Kamu akan merasakan red flag dari mereka-mereka yang tulus atau modus. Nah, ada salah satu di antara mereka-mereka nantinya ya, yang sosok itu muncul, dia mencari suatu manfaat dari kamu. Karena di sini dia mencoba untuk menyeimbangkan, menstabilkan masalah keuangannya. Karena mungkin tahu kamu adalah orang yang punya punya segalanya, punya bisnis, orang yang sukses, dan ternyata dia datang kepada kamu tiba-tiba ya muncul secara tiba-tiba ya, butuh bantuan untuk menstabilkan keuangannya gitu loh. Kalau seandainya dia itu pasangan lawan jenis kamu dan dia mengatakan cinta kepada kamu ya, kamu harus berhati-hati. Jika dia udah bicara tentang uang, nah ya kamu pertimbangkan lagi. Oke? Apalagi di sini kamu yang perempuan, terus dia kayak, kenalan sama kamu, terus, ceritanya bicara tentang uang, terus dia kayak butuh bantuan lah, inilah, itulah. Nah, kamu jangan percaya ya, apalagi orang yang baru kamu kenal. Bisa saja dia kayak menipu kamu ya, karena seseorang ini, sepertinya dia lagi kayak apa ya, kayak mencari sesuatu hal lah yang diuntungkan dari kamu begitu, oke? Sama lagi di sini ada Two of Cups. Nah, ini lain lagi nih ceritanya. Seseorang ini pengen bertemu dengan kamu, dia kayak pengen meluk kamu, merangkul kamu. Intinya dia pengen bahagia nih. Pengen merasakan nikmatnya dunia gitu ya. Ini dia. Jadi seseorang ini mungkin sudah lama sih menahan rindu. Ini aku katakan tadi ya, ini ya di Six of Cups. Nah, jadi saat seseorang ini merindukan kamu, ternyata terjadilah pertemuan itu. Mungkin saja seseorang ini kayak udah nggak tahan, udah nggak sabar gitu ya. Makanya ternyata bertemu ya, bertemu. Mungkin saja kah dalam waktu dekat, mungkin beberapa minggu ke depan atau bulan depan. Intinya akan ada pertemuan antara kamu dengan seseorang dan ini begitu menggairahkan. Ya, ini dia. Jadi aku merasakan juga sih energi seseorang ini kayak begitu kuat ya, kuat ke kamunya. Seperti ada soul connection yang kayak benar-benar di luar dugaan gitu ya. Nah, ternyata ini ada di Hierophant. Seseorang ini, sosok ini adalah sosok yang menjadi panutan sebenarnya bagi kamu ya. Sosok ini orang yang akan menuntun kamu kepada suatu kebaikan. Bisa jadi seseorang ini yang apa ya, perbedaan umur usia dengan kamu, tetapi dia itu orang dewasa banget. Kalaupun dia umurnya mungkin lebih muda dari kamu, tapi dia dewasa gitu loh. Apalagi kalau dia udah lebih tua dari kamu, itu makin dewasa gitu ya. Harusnya seperti itu ya. Tapi memang kenyataannya memang di sini dia itu orang yang dewasa, dia kayak ngayomin, terus dia kayak akan menuntun kamu kepada jalan yang benar ya. Nah, ini yang memang sesuai dengan harapan kamu. Kamu inginnya orang seperti ini gitu. Oke. Nah, ada juga nih beberapa dari dia itu Five of Wands, Aries Leo Sagi. Ada orang yang berkonflik dengan kamu. Ya, entah itu pasangan kamu dulunya, teman kamu, ataupun siapapun. Sekarang dia datang kepada kamu, tiba-tiba muncul. Untuk apa? Mungkin saja untuk menebus kesalahan, mengakui kesalahannya. Dia ingin minta maaf kepada kamu ya. Apalagi mungkin di sini melihat kamu tuh udah bahagia. Mungkinkah di sini seseorang yang tidak suka dengan kamu, iri sama kamu, tidak mau melihat kamu bahagia dengan seseorang, lalu dia melakukan segala sesuatunya ya untuk bisa merasa puas gitu loh. Ternyata nggak bisa puas. Ya, karena kamu mungkin juga termasuk orang yang baik, dilindungi dari orang jahat. Nah, ternyata di sini dia datang kembali ke kamu mungkin dengan entengnya meminta maaf kah? Mungkin ingin apa ya, menebus kesalahan kah? Dengan apa caranya gitu loh. Nah, jadi di situ banyak hal-hal yang mungkin terbaca. Sosok-sosok ini mungkin akan muncul. Oke, ke hadapan kamu nantinya. Tinggal bagaimana kamu merasakan energi mana yang kuat ke kamunya. Energi siapa? Oke, nah itu yang terpenting. Kita akan coba lihat di kartu percintaannya kamu seperti apakah? Bagaimana percintaan kamu ke depan? Bersama siapakah kamu akan berlabuh? Atau bagi kamu yang sudah menikah di sini? Oke. Ada the snake, lagi-lagi. Ada the other woman. Ada perempuan lain, ada laki-laki lain kah di sini? Ya, di antara hubungan kamu dengan dia. Nah, mungkin saja ini ada trauma yang saat ini kamu rasakan. Trauma di mana kamu dulunya pernah berjuang untuk seseorang. Di mana kamu dulunya pernah habis-habisan untuk seseorang. Tetapi ternyata orang itu menghadirkan orang ketiga. Begitu sakit ya, sakit sekali. Ya. Nah, di sini akhirnya aku melihat beberapa dari kamu lebih ingin untuk menjalin hubungan pertemanan. Kamu sekarang ini memperbanyak teman. Ya, kamu nggak peduli
walaupun dia toksik ataupun tidak. Intinya kamu membuat hidup kamu enjoy se-enjoy mungkin. Kamu tidak akan ya masa bodoh, adapun orang toksik ya udah masa bodoh, tapi kamu tetap melakukan hal-hal yang baik. Karena kamu udah sangat positif banget gitu loh. Ya. Jadi ini terbaca ya. Kamu itu lagi time with friend. Kamu waktunya untuk bersama teman, having fun. Kamu bergembira, ya, happily single. Ya, kamu bahagia dengan kesendirian kamu. Ya. Jadi kamu kayak ngerasa ini hidup yang harus aku nikmati. Aku nggak boleh capek-capek mikir. Aku nggak boleh begini begitu ya. Intinya aku nikmati aja hidup ini. Jadi aku melihat percintaan kamu dengan seseorang ini memang lagi kayak ada yang lagi terjedah ya. Tapi ada seseorang yang benar-benar kayak mencari sesuatu itu bersama teman-temannya ada. Ya, ini salah satunya ya. Jadi benar-benar di sini aku merasakan sosok yang mungkin akan segera muncul ke kamu itu tidak hanya apa ya, tidak hanya cinta aja yang dia miliki, tapi keinginan dia untuk membahagiakan kamu itu begitu kuat ya. Sini ada sword in rose. Ya memang terlihat ya hubungan kamu dengan seseorang ini itu selalu kayak dilindungi. Ada yang melindungi gitu loh. Ada yang melindungi. Makanya di sini beberapa dari teman-temanku ya, kalau kamu merasa yakin dia pasangan kamu, tanyakan pada intuisi kamu. Nah, kalau memang kamu ngerasa dia itu adalah pasangan kamu nantinya, ya jagalah dia baik-baik, binalah hubungan itu. Ya jangan lupa komunikasinya itu harus lancar, ya. Jangan ada yang ditutup-tutupi, ya. Intinya mencoba untuk saling menerima lah kekurangan masing-masing. Oke. Ini juga ada paradise, happiness and joy. Nah, ya aku merasakan ya ada kebahagiaan nantinya yang akan kamu rasakan bersama seseorang ini. Karena bisa dikatakan juga ya, awalnya mungkin dari sini ya, bertemu, terus ada rasa suka ya, terus akhirnya ya dia kayak orang yang dewasa banget. Ini loh sosok yang aku cari-cari. Nah, sehingga akhirnya ketemu. Itu yang mungkin kamu pikirkan selama ini. Oke. Sini ada the dragonfly. Oke, beberapa dari kamu aku melihat juga ya, ada yang pengen menyembuhkan diri, ya. Jadi beberapa dari kamu ada yang tidak menginginkan seseorang, tapi lebih ke fokus ke diri sendiri. Karena itu akan bisa membuat hidup kamu itu lebih enjoy. Itu pikiran kamu ataupun dia ya. Nah, di sini memang benar-benar sendiri sendiri aku itu ya ya cukup bahagia. Tapi makin bahagia juga sih jika ada orang lain gitu ya yang satu frekuensi dengan kita. Nah, ini yang terjadi pada kamu. Nah, ini ada juga health choice ya. Self love and self care, being happier, love and life. Jadi aku juga melihat beberapa dari kamu ya. Kamu memilih untuk menyembuhkan sebuah keadaan ini. Ya. Jangan sampai intinya nantinya kamu ngerasakan sakit, sedih lagi gitu ya. Ditinggalkan pasangan, jangan. Kalau ditinggalkan ya biarkan aja ditinggalkan. Arti kata saat kamu mengikhlaskan, merelakan, disitulah nantinya kamu akan menemukan jodoh yang tepat. Karena kalau kita bukan jodoh, Tuhan pasti punya cara untuk memisahkan kita, ya. Tapi kalaupun maksudnya itu kalau tidak jodoh ya. Tapi kalau jodoh, Tuhan pasti melakukan caranya untuk bisa menyatukan kita, begitu ya. Nah, sebaliknya seperti itu. Oke. Inilah yang terbaca. Jadi aku merasa ya beberapa dari kamu itu kayak ya percintaan kamu itu kayak ya sedikit rumit ya. Tapi setidaknya kamu akan bisa menyadari ini siapa yang akan datang, ini apa gitu loh. Kamu udah tahu. Jadi segala sesuatunya itu memang harus kita saring dulu gitu ya. Oke. Nah, kita akan coba lihat inisial dia ya. Inisial ya mungkin orang yang terkoneksi dengan kamu. Siapakah dia? Oke. Ada H, saudara teman. Nah, beberapa dari kamu mungkin punya teman dan dia juga punya saudara karena keseringan main ke rumahnya jadi ya kecantol sama saudaranya gitu ya. Ada yang begitu. K dan T, teman kerja, atasan kerja. Nah, mungkin saja atasan kerja kamu ini sedikit merasa ketergantungan sama kamu atau dia itu kayak ngerasa kamu itu orang yang the best begitu ya. Sehingga akhirnya ya dia mulai mendekat ke kamu, dia mulai menawarkan cinta ke kamu, bisa jadi ya ini dia jadi orang baru di hadapan kamu. Oke. Ini ada E dan X, orang baru. Nah, di sini juga terlihat ada orang baru yang akan menghampiri kamu. Siapakah dia? Ya, yang pasti semoga aja orang yang baik menurut kamu gitu. Karena kita juga tidak tahu ya,
bagaimana ke depannya nanti, hidup kita terhadap, ya sesuatu hal ini gitu ya, kita nggak tahu. Ya semua itu memang, rasa dari Tuhan ya. Jadi makanya di sini kalau adapun kamu ketemu orang baru, ya mungkin saja ini takdir kamu nih orang baru, oke, mhm. Ada dia dan dia tetangga, ya. Tetangga mungkin, ya setiap hari sering ngeliatin, ternyata dia single, ya. Kamu cobalah untuk mendekat atau bagaimana gitu ya. Ini juga ada O dan S yang pernah berkhianat. Jadi seseorang ini pernah berkhianat dari kamu. Dia mungkin menghadirkan orang ketiga seperti the snake ya. Tetapi akhirnya the snake ini akan habis, akan hilang, ditutupi oleh paradise gitu ya. Ini ada apa ya? Help by choice, sword and rose gitu ya. Nah, di sini akan penuh dengan cahaya. Jadi buat teman-temanku, ini ada juga O dan S ya, orang yang berkhianat. Intinya jika ada orang yang berkhianat, coba katakanlah ya, bahwasanya kalau kamu udah tidak ingin mau seperti itu lagi gitu. Ya kalau dia ingin kembali kembali ya, yakinkan dia bahwasanya aku tidak ingin terulang kembali hal seperti di masa lalu begitu. Oke, nah ini mungkin satu pesan ya buat teman-temanku semuanya. Oke, mungkin apapun yang terbaca di sini semoga bisa membuat kamu terhibur dan tercerahkan ya. Sampai ketemu lagi. Dadah.